Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu dosen, serta kakak-kakak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nanda Nurul Izzah dari TPHP 2020 kelas genap. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah review jurnal mengenai evaluasi lipid pada pengolahan pangan. Nah, jurnal yang saya ambil kali ini memiliki judul Cholesterol Lowering and Lipid Oxidation Reduction Potentials of Traditional Seasonings in Salchichon Dry Fermented Sausage. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang identitas jurnal yang saya ambil. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, judul artikel dari jurnal yang saya ambil yaitu Cholesterol Lowering and Lipid Oxidation Reduction Potentials of Traditional Seasonings in Salchichon Dry Fermented Sausages, atau atau potensi penurunan kolesterol dan juga reduksi dari oksidasi lipid dalam pemberian seasoning tradisional dalam sosis fermentasi kering salchichon. Nah, jadi salchichon ini merupakan salah satu jenis sosis yang diproses dengan cara fermentasi kering yang berasal dari Spanyol. Nah, penulis dari artikel ini ada 9 orang peneliti. Kemudian artikel ini berasal dari Journal of Food Science and Technology yang diterbitkan pada Agustus 2016. Nah, artikel ini merupakan bagian dari volume ke-53, isu ke-8, dan terletak pada halaman 3364 sampai 3373 dari jurnal. Baik, saya akan masuk ke introduction dari jurnal ini. Nah, di jurnal ini kita akan banyak membahas tentang sosis salchichon, yaitu salah satu jenis olahan fermentasi daging. Nah, jadi produk-produk fermentasi daging itu biasanya dibuat dari daging yang tidak mengandung lemak atau lean meat. Nah, daging-daging yang difermentasi ini biasanya mengandung banyak nutrisi yang tinggi. Tapi di samping itu juga memiliki berbagai aspek-aspek yang negatif. Misalnya, keberadaan asam lemak yang polyunsaturated atau yang saturated yang itu tidak diinginkan. Kemudian tingginya kandungan kolesterol dalam daging fermentasi, juga daging fermentasi itu dia sangat mudah atau rentan mengalami oksidasi lipid. Nah, oksidasi lipid ini dia bisa menyebabkan munculnya molekul-molekul yang beracun. Nah, sebenarnya sejauh ini sudah ada banyak cara untuk menurunkan tingkat oksidasi lipid pada daging fermentasi dengan menambahkan antioksidan yang sintetis. Nah, tapi ternyata antioksidan sintetis ini justru juga bisa menyebabkan berbagai masalah-masalah yang toksik begitu ya. Nah, oleh karena itu, sekarang ini banyak dari konsumen atau pengusaha daging itu memiliki interest baru untuk menggantikan bahan-bahan aditif yang sintetis tadi menjadi bahan-bahan yang alami untuk dalam hal menurunkan tingkat oksidasi lemak dan yang lain-lainnya tadi itu. Nah, penambahan bahan aditif yang alami ini bisa selain bisa lebih sehat begitu bagi proses fermentasi daging, juga bisa memberikan sifat sensoris yang lebih baik. Nah, dari jurnal ini kita akan membahas beberapa bahan aditif alami yang tradisional dari Korea. Mengapa? Karena jurnal ini ditulis oleh peneliti dari Korea. Nah, di sini ada doenjang. Nah, doenjang ini merupakan salah satu produk fermentasi kedelai yang sudah sangat sering digunakan di Korea sebagai bumbu atau juga digunakan sebagai makanan yang sehat begitu. Nah, doenjang ini dikenal sebagai bahan makanan yang memiliki nutrisi yang tinggi dan juga memiliki senyawa-senyawa bioaktif yang bisa meningkatkan aktivitas biologis dari makanan. Nah, selain doenjang, di penelitian ini juga akan digunakan gochujang, yaitu sejenis pasta yang terbuat dari cabai merah, yang bahan-bahannya itu terbuat dari cabai merah bubuk, kemudian air, garam, kedelai yang difermentasi juga, dan juga
tepung beras begitu. Nah, selain doenjang dan gochujang akan digunakan juga beberapa seasoning yang berasal dari bahan alam. Misalnya di sini ada cabai hijau dan juga bawang putih. Nah, bahan-bahan alami ini memiliki berbagai macam manfaat bagi kesehatan. Jadi, tujuan dari penelitian di jurnal ini adalah untuk menilai bagaimana pengaruh dari penambahan bahan-bahan alami pada kualitas, kemudian kandungan kolesterol, sifat sensoris dari sosis fermentasi kering salcicon. Nah, selanjutnya adalah bahan-bahan yang digunakan atau materials. Jadi bahan-bahan yang digunakan di dalam penelitian ini itu ada daging. Daging yang digunakan di sini adalah ham yang diperoleh selama 24 jam setelah disembelih. Kemudian seasonings. Nah, seasonings ini ada yang digunakan di seluruh sampelnya nanti. Ada juga yang sebagai tesnya. Nah, seasonings ini ada yang seperti yang disebutkan di introduction tadi, ada doenjang. Doenjang yang digunakan ini berbahan dasar kedelai, kemudian ada tepung gandum, garam, dan juga starter yang disebut dengan meju. Kemudian ada gochujang. Gochujang yang dibuat di sini berasal dari bubuk cabai yang pedas, begitu ya. Lalu ada tepung beras, kemudian ada garam, air, sirup jagung, bawang putih, dan bawang merah. Nah, selain doenjang dan gochujang, digunakan pula cabai yang medium hot, kemudian ada cabai hijau yang hot, dan juga siung bawang. Nah, selain seasonings, diperlukan juga di sini ada natrium nitrit, natrium nitrat, natrium askorbat, natrium klorida, dan juga gula. Nah, kemudian kita masuk ke metodenya. Jadi, dalam pembuatan sosis salcicon ini, ada beberapa metode yang akan dilanjutkan dengan analisis begitu ya. Nah, pertama-tama peneliti melakukan formulasi dan juga processing dari sosisnya itu sendiri. Nah, jadi formulasi dari sosisnya itu nanti akan dibuat 6 jenis sosis begitu dengan treatment yang berbeda-beda. Nah, jadi setiap treatmentnya itu, setiap treatment itu terbuat dari 20 kg sosis fermentasi salcicon. Nah, kemudian semua treatment itu terkandung atau diformulasikan dengan lean meat, kemudian 1,6% natrium klorida, 1,5% gula, 0,2% merica hitam, kemudian 0,03% natrium askorbat, 0,01% natrium nitrit, dan juga 0,005% natrium nitrat. Nah, setelah diformulasikan secara umum seluruh sosisnya tadi, akan ditambahkan masing-masing 1% seasoning yang akan digunakan untuk tes. Jadi dari 6 ini masing-masing ditambahkan 1% gochujang, kemudian 1% doenjang, 1% cabai hijau yang medium hot, lalu 1% cabai hijau yang hot, dan 1% bawang putih. Nah, satunya lagi ini tidak ditambahkan seasoning untuk tes karena ini digunakan sebagai kontrol. Nah, selanjutnya adalah bagaimana memproses dari sosis salcicon ini tadi. Nah, pertama daging beku dilelehkan terlebih dahulu. Kemudian dipotong seluruh jaringan-jaringan lemaknya dari daging tersebut untuk menghasilkan lean meat. Lalu dipotong-potong menjadi ukuran yang kecil-kecil. Nah, setelah itu potongan-potongan daging tadi dicampurkan dengan seluruh bahan-bahan lainnya, kecuali bahan-bahan yang akan digunakan untuk tes, lalu diletakkan di ruang pendingin dalam waktu semalam. Nah, selanjutnya, kalau sudah masing-masing dari daging ini, daging yang sudah dibagi 6 ini akan diletakkan di dalam mixer daging, lalu ditambahkan seasoning yang akan digunakan untuk tes. Nah, kemudian dagingnya ini akan dicampur begitu dalam waktu 15 menit dengan suhu 4 derajat Celcius. Nah, setelah pencampuran tadi, dagingnya kemudian dimasukkan ke selongsong sosis yang berdiameter 65 mm menggunakan vacuum stuffer. Nah, daging-daging yang sudah dimasukkan ke dalam selongsong sosis ini tadi kemudian digantung secara vertikal dalam sebuah gantungan besi begitu, lalu diletakkan di dalam ruang fermentasi.
Nah, di dalam ruang fermentasi ini akan diatur temperatur dan juga relatif humidity-nya selama proses curing, fermentasi, ripening, dan juga drying. Nah, setelah selesai ripening dan drying ini, sampel-sampel sosis tadi yang masing-masing dari treatmentnya itu ada 12 buah itu dikumpulkan dan akan dilakukan analisisnya. Nah, analisis nanti ini akan ada analisis komposisinya, kemudian kualitasnya, kandungan kolesterol, dan juga analisis sensoris. Nah, kemudian metode untuk mengetahui komposisi dari daging dari sosis salchichon tadi. Nah, jadi untuk mengetahui komposisinya itu kandungan lemak dan juga kelembapan dari sosis itu akan dianalisis menggunakan moisture and fat analyzer. Kemudian akan juga dihitung kandungan nitrogennya yang kemudian akan dikonversi menjadi kandungan protein. Kemudian untuk mengetahui kandungan kalorinya, sampel itu akan dihomogenisasikan menggunakan blender, lalu homogenatnya itu digunakan untuk menghitung jumlah kalori menggunakan kalorimeter. Nah, kalorinya nanti ini akan diekspresikan dalam satuan kilokalori per 100 gram sampel. Nah, setiap aspek-aspek ini tadi akan dilakukan 3 kali pengulangan. Kemudian, metode untuk menganalisis komposisi kolesterol, monosakarida, asam lemak jenuh, dan juga natrium. Nah, komponen-komponen tadi ini akan dianalisis menggunakan metode yang sudah distandarisasi oleh Ministry of Food and Drug Safety of Korea. Nah, kemudian tingkat-tingkat dari konten-kontennya tadi ini akan dihitung lalu disajikan dalam bentuk miligram atau gram per 100 gram sampel. Nah, untuk kolesterolnya tadi ini, kapasitas reduksinya juga dihitung dengan rumus kapasitas reduksi sama dengan 100 dikali kontrol dikurang treatment dibagi dengan kontrol. Kemudian yang terakhir adalah metode penghitungan thiobarbiturate acid reactive substance. Jadi, thiobarbituric acid reactive substance ini atau TBARS dihitung karena kadar TBARS ini dapat menunjukkan bagaimana besar tingkat oksidasi lipid dari bahan tersebut. Nah, kadar TBARS ini nanti akan disajikan dalam bentuk miligram monoaldehyde per kilogram sampel. Nah, sama seperti yang lainnya tadi juga akan dilakukan 3 kali pengulangan dalam analisis ini. Nah, selain yang sudah saya sebutkan tadi, dalam jurnal ini juga akan menganalisis pH dan aktivitas air, kemudian warna, tekstur, sifat sensoris, dan juga analisa statistiknya. Namun, kali ini saya hanya akan mereview yang berkaitan dengan lipid saja. Kemudian kita lanjut ke result and discussion. Nah, jadi dari penelitian ini diperoleh sosis salchichon dengan kandungan kolesterol yang lebih rendah. Kemudian total waktu pemrosesannya tadi mulai dari curing sampai drying itu adalah 58 hari. Nah, jadi hasil yang dianalisis di sini yang pertama itu ada efek dari penambahan seasoning tadi terhadap komposisi dan beberapa kualitas dari sosis salchichon. Nah, secara umum sebenarnya penambahan seasoning di sosis salchichon itu tidak memberikan perubahan komposisi yang begitu besar. Nah, contohnya di sini disebutkan bahwa kandungan lemak di sampel yang ditambahkan doenjang, kemudian green hot pepper dan juga garlic di sini tidak terlalu berbeda dengan kontrol. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, kontrolnya ini mengandung 11,82 plus minus 0,48 gram per 100 gram sampel lemak. Nah, sementara itu yang lainnya di sini tidak beda jauh, 11,85, kemudian 9,4, 10,33, 13,2, dan 12,16. Nah, kemudian mengenai oksidasi lipid, diperoleh bahwa sampel yang diberikan treatment doenjang
gochujang, dan juga green hot pepper dapat menurunkan kandungan thiobarbituric acid tadi atau TBARS ini secara signifikan. Nah, jadi bisa dibilang bahwa penambahan doenjang, gochujang, dan juga green hot pepper pada sosis salchichon itu bisa menurunkan kemampuan oksidasi lipid. Nah, di sini bisa dilihat kadar thiobarbituric acidnya yang dikontrol itu 0,5 plus minus 0,02. Nah, yang ditambahkan doenjang itu turun menjadi 0,4 plus minus 0,01. Yang ditambahkan gochujang juga turun menjadi 0,32 plus minus 0,01 dan seterusnya. Nah, dari sini bisa peneliti mengambil asumsi bahwa penurunan kemampuan oksidasi lipid ini disebabkan adanya antioksidan dalam doenjang, gochujang, dan juga green hot pepper tadi. Selanjutnya adalah efek dari penambahan seasoning terhadap kolesterol, monosakarida, dan juga kandungan natrium. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa tidak terlalu banyak perbedaan kandungan lemak jenuh antara kontrol dengan seluruh treatment, kecuali treatment yang ditambahkan dengan bawang putih. Nah, bisa dilihat di sini, kalau kontrolnya itu mengandung 4,62 plus minus 0,37 gram per 100 gram lemak jenuh. Nah, di treatment-treatment lainnya juga tidak terlalu beda begitu kandungan lemak jenuhnya. Akan tetapi di treatment yang ditambahkan dengan bawang putih di sini cukup meningkat kandungan lemak jenuhnya begitu. Nah, selanjutnya mengenai kandungan kolesterol. Nah, di sini ditunjukkan bahwa penambahan doenjang, gochujang, kemudian green hot medium pepper, green hot pepper, dan juga penambahan bawang putih tadi itu dia memberikan penurunan kolesterol yang cukup besar begitu. Nah, bisa dilihat di sini kandungan kolesterol dari sosis salchichon yang dijadikan kontrol itu adalah 115,25 plus minus 7,25 mg per 100 gram sampel. Nah, dan di sosis-sosis yang diberikan treatment ini memberikan penurunan yang cukup signifikan begitu apabila dibandingkan dengan kontrol. Disebutkan juga di dalam jurnal bahwa penurunan kolesterol dalam persennya ini untuk yang ditambahkan dengan doenjang itu turun sebesar 26,78% dari kontrol, kemudian yang ditambahkan gochujang 24,21% dari kontrol, ditambahkan cabai hijau medium hot tadi 30,35%, lalu cabai hijau yang hot 16,33%, dan yang terakhir penambahan bawang putih sebesar 27,61%. Jadi bisa dibilang penurunan kolesterol yang paling tinggi di sini berasal dari penambahan green hot medium pepper. Nah, kesimpulan dari jurnal ini bahwa kita dapat mengetahui bahwa penambahan seasoning alami yang tradisional itu bisa meningkatkan kualitas dan tidak memberikan efek buruk bagi sosis salchichon yang difermentasi kering. Nah, penambahan ini malahan bisa memberikan efek-efek yang bermanfaat. Misalnya, kemampuan reduksi lipid yang menurun dan juga penurunan kolesterol dari produk gitu. Dibandingkan dengan yang tidak diberikan seasoning tradisional. Nah, jadi bisa disarankan juga untuk kedepannya untuk menggunakan seasoning yang alami dalam pembuatan sosis fermentasi salchichon itu. Oke, sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu dosen, kakak-kakak, dan nah, kali ini saya akan melanjutkan fase kedua dari tugas evaluasi gizi dalam itu menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman
fitur. Nah, pertanyaan pertama, mengapa pada sampel sosis yang diberi tambahan bawang putih memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih tinggi daripada sosis kontrol dan sampel sosis yang lain? Nah, untuk pertanyaan ini sebenarnya dalam jurnal tidak disebutkan secara spesifik alasan mengapa sampel yang ditambahkan bawang putih itu memiliki kandungan asam lemak jenuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan sampel kontrol dan juga sampel yang diberi perlakuan lain. Akan tetapi, menurut saya, mengapa sampel yang diberikan bawang putih ini memiliki kandungan asam lemak jenuh? Karena kandungan asam lemak jenuh di bawang putih ini juga cukup tinggi. Nah, dari jurnal yang saya baca di penelitian dari Chetty et al. Pada tahun 2014, di sini menunjukkan bahwa bawang putih itu memiliki kandungan asam laurat yang cukup tinggi, itu sebesar 49,32%. Nah, inilah mengapa sampel yang diberi tambahan bawang putih itu memiliki asam lemak jenuh yang lebih. Nah, kemudian saya juga menemukan di jurnal lain, yaitu oleh Mutia et al. 2014. Nah, Mutia ini melakukan penambahan bawang putih pada sosis bebek, dan hasilnya juga menunjukkan hal yang serupa, yaitu sampel yang diberi penambahan bawang putih menunjukkan kandungan lemak yang lebih daripada kandungan lemak jenuh di kontrol. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini, pada sampel yang ditambahkan doenjang, gochujang, dan juga green hot pepper mengalami penurunan nilai thiobarbiturate acid resistance, dan diasumsikan bahwa penurunan ini terjadi karena adanya oksidan dari ketiga perlakuan. Lalu, apakah ada proses kimia yang membuktikan asumsi tersebut selama proses fermentasi berlangsung? Nah, jawabannya tentu saja ada proses kimia yang terjadi pada saat proses fermentasi terkait dengan kerja antioksidan. Nah, jadi senyawa-senyawa penghasil antioksidan itu dia melakukan tugasnya dengan berbagai mekanisme, seperti atraksi hidrogen, kemudian dengan mengikat ion logam transisi, menangkal radikal, dan juga memisahkan peroksida. Nah, dari yang ditanyakan tadi, 3 bahan, yaitu doenjang, gochujang, dan juga green hot pepper, masing-masing memiliki senyawa antioksidan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah doenjang. Doenjang ini memiliki senyawa antioksidan berupa senyawa fenolik dan juga aglikon isoflavon. Kemudian yang kedua adalah gochujang. Nah, gochujang ini dia memiliki senyawa antioksidan berupa aglikon isoflavon dan juga senyawa antioksidan yang berasal dari capsaicin yang terkandung di cabai, yaitu ada aglikon isoflavon, ada senyawa fenolik juga, dan ada ascorbic acid atau asam ascorbat. Nah, kemudian yang ketiga adalah di green hot pepper atau di cabai hijau. Nah, di cabai hijau ini juga memiliki kandungan enzim yang memiliki senyawa antioksidan berupa senyawa fenolik dan juga ascorbic acid atau asam ascorbat atau vitamin C. Jadi, bisa bilang dari 3 bahan ini tadi terdapat 3 senyawa antioksidan yang berbeda, yaitu ada senyawa fenolik, aglikon isoflavon, dan juga ascorbic acid atau vitamin C. Nah, untuk mekanisme kerja dari ketiga senyawa tadi ada di sebelah kanan. Jadi yang pertama adalah senyawa fenolik. Nah, senyawa fenolik ini seperti yang kita lihat di gambar memiliki bentuk cincin aromatik dengan satu gugus hidroksil yang terikat pada karbon di cincin aromatik ini. Nah, gugus hidroksil ini bisa berkontribusi secara langsung terhadap aktivitas antioksidan. Nah, kenapa? Karena gugus hidroksil ini bisa mendonorkan atom hidrogennya ke senyawa radikal, sehingga senyawa radikal itu menjadi stabil. Seperti yang bisa kita lihat. Jadi, gugus OH di sini akan mendonorkan satu senyawa hidrogennya, satu ion hidrogennya ke radikal bebas. Kemudian radikal bebas tersebut jadi stabil, dan senyawa fenolik ini akan berubah menjadi radikal antioksidan yang tidak berbeda. Dan
Selanjutnya adalah mekanisme kerja antioksidan pada aglikon isoflavon. Nah, aglikon isoflavon ini merupakan salah satu senyawa turunan dari flavonoid. Nah, flavonoid ini sudah sangat dikenal sebagai salah satu senyawa antioksidan. Nah, flavonoid ini dia bertindak sebagai antioksidan karena sama seperti senyawa flavonoid juga memiliki gugus hidroksil yang bisa mendonorkan atom hidrogennya kepada senyawa radikal bebas. Nah, di sini yang saya ambil merupakan reaksi dari flavonoid ya, teman-teman aglikon tapi flavonoid. Bagaimana reaksinya dalam menangkal radikal bebas. Jadi di sini flavonoid memiliki dua gugus hidroksil. Nah, jadi gugus hidroksil yang pertama akan mendonorkan hidrogennya ke radikal bebas dan menyebabkan radikal bebas itu menjadi stabil. Kemudian di sini flavonoid akan kehilangan satu gugus hidroksilnya tadi. Jadi O radikal. Nah, kemudian agar flavonoid ini bisa stabil, maka dia harus mendonorkan satu lagi atom H plusnya tadi itu ke radikal bebas yang lainnya. Sehingga flavonoid ini sudah mendonorkan dua ion H plus dari masing-masing gugus hidroksilnya dan berubah menjadi flavoquinon yang stabil. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme kerja antioksidan dalam ascorbic acid atau vitamin C. Nah, vitamin C ini berfungsi sebagai antioksidan karena dia secara efektif mampu menangkap radikal bebas. Sebagai zat penangkal radikal bebas ini, vitamin C itu dapat langsung bereaksi dengan anion superoksida. Sehingga senyawa radikal bebas ini tadi, yaitu anion superoksida, bisa menjadi stabil. Nah, di sini reaksinya bisa kita lihat. Di sini adalah asam askorbat. Nah, asam askorbat ini merupakan bentuk reduksi dari vitamin C. Jadi, asam askorbat di sini akan bereaksi dengan 2O2-, yaitu di sini superoksida, dan dia akan mendonorkan 2 atom H+ dari masing-masing gugus hidroksilnya ke superoksida. Sehingga superoksida ini akan menjadi stabil. Di sini bentuknya menjadi 2H2O2 dan asam askorbat tadi ini akan berubah menjadi bentuk teroksidasinya. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan ketiga, pada bagian metode proximate composition dengan menggunakan fat analyzer dan juga pada metode thiobarbituric acid reactive substance disebutkan bahwa tiap metode dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Nah, apa pengaruh pengulangan tersebut pada hasil produk sosis dalam bentuk jadi? Akankah ada perbedaan pada kandungan dibanding dengan sosis lainnya? Nah, jadi pengulangan 3 kali yang dilakukan pada tahap pengukuran proximate composition dan juga thiobarbituric acid reactive substance itu dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan nilai kadar dari masing-masing senyawa tadi secara akurat. Nah, pengulangan ini dilakukan pada saat pengukuran kandungan zat tersebut. Nah, yang berarti pengulangannya itu dilakukan setelah sosis itu sudah difermentasi dan diberi perlakuan yang berbeda-beda. Nah, artinya tidak akan ada pengaruh bagi hasil produk sosis dalam menjadi karena sosisnya sudah baru diberikan perlakuan. Nah, tetapi akan ada perbedaan kandungan antar tiap pengulangan, meskipun itu tidak begitu besar, tidak begitu signifikan. Nah, inilah mengapa pada tabel di sini, tabel yang ada di jurnal, mengapa penyajian datanya itu disajikan dalam bentuk rata-rata plus minus standar deviasi, karena masing-masing dari pengukuran itu dilakukan 3 kali, jadi agar hasil akurat. Kemudian pertanyaan keempat, dalam penelitian ini, tingkat oksidasi lemak diukur berdasarkan kadar thiobarbituric acid reactive substance dalam produk sosis. Nah, apa kaitan kadar thiobarbituric acid reactive substance tersebut dengan tingkat oksidasi lemak? Nah, jadi dalam proses oksidasi lemak itu dia akan menghasilkan beberapa senyawa, salah satunya malondialdehyde. Nah, kadar dari malondialdehyde ini bisa digunakan untuk
mengestimasi laju peroksidasi dari lipid itu. Mengapa? Karena ketika lipid yaitu polyunsaturated fatty acid ini terkena radikal bebas, dia akan menghasilkan senyawa MDA ini. Nah, pengukuran MDA ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode thiobarbiturate acid reactive substance. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Jadi, untuk mengukur MDA ini akan dilakukan reaksi antara satu molekul MDA dengan dua molekul thiobarbiturate acid. Kemudian reaksi ini akan menghasilkan warna merah muda. Nah, jadi setelah dihasilkan warna merah muda tadi akan diukur dengan spektrofotometer yang memiliki panjang gelombang 532 nanometer. Nah, jadi dari hasil pengukuran di spektrofotometer tadi bisa diketahui seberapa tinggi kadar malondialdehyde dari produk tersebut, sehingga bisa diketahui juga seberapa tinggikah tingkat oksidasi lemak dari produk yang diukur. Tuh. Nah, berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam mencari jawaban dari beberapa pertanyaan. Nah, sekian jawaban dari saya mengenai pertanyaan dari review jurnal yang saya lakukan sebelumnya. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan karena saya juga masih dalam proses belajar. Dan terima kasih sudah memperhatikan video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.